Pria ini memiliki kemampuan menggunakan pisau yang sangat hebat. Dia dapat memotong sushi dengan sangat cepat dan setipis kantong dompetmu. Ahai. Pria ini dengan sangat terampil memamerkan keahlian kecepatan memotongnya dan dapat membuat tampilan sushi itu menjadi sangat ciamik, membuat dua pelanggan ini terpesona, sehingga membuat restoran sushi ini ramai dan malam harinya, ia pun bercerita jika ketika memegang pisau, kreativitasnya muncul berhamburan, sangat nyaman sekali ketika memegangnya. Kemudian pria ini menyobek kalender bulan kemarin, dan ia pun melihat sebuah tulisan catatan. Esok harinya, ia pun mendatangi tempat sesuai catatan itu, dan melihat segerombolan orang masuk ke dalam mobil, dan namanya pun disebut. Ia langsung mengangkat tangannya dan segera masuk ke dalamnya. Ternyata, ia mengikuti casting figuran sebuah film. Tapi pria ini malah mengacaukan setiap adegan-adegan yang ia mainkan. Pria amnesia ini memiliki tekad yang kuat, akan menjadi aktor yang hebat. Ia pun berlatih dengan sangat semangat. Lalu pria ini mendapatkan peran menjadi bodyguard dan ia berhasil memerankan itu dengan sangat baik. Setelah itu, benih-benih cinta tumbuh tanpa mereka sadari sampai menjalar ke akar-akar hati yang terdalam. Anjay. Di sisi lain, pemuda yang mengambil alih identitas pria amnesia itu mengangkat telepon yang berdering di dalam apartemennya. Kemudian, ia mendatangi orang yang menelponnya itu dan mereka melakukan perjanjian. Pemuda ini lalu menerima segepok uang yang diberikan. Ketika pulang, pemuda ini menyadari jika si pria amnesia bukanlah seorang polisi, tetapi seorang pembunuh bayaran profesional. Persyutingan pun dimulai kembali. Di adegan, memperlihatkan si pria amnesia dihajar oleh pemeran utama. Tapi pemeran utama itu bersungguh-sungguh menghajarnya. Pria amnesia itu sampai terjatuh di dalam sana. Tapi tiba-tiba, pria itu terbangun dari dalam galian itu dan bilang apakah semuanya oke. Ternyata, itu hanyalah persyutingan film. Akhirnya pria itu semakin dikenal dan mengviral. Banyak orang yang ingin menemuinya dan sekedar ingin meminta tanda tangan. Tapi tidak dengan pemuda ini. Pemuda yang telah menggunakan identitas asli pria amnesia itu mencoba menyerangnya. Tapi pria amnesia ini tahu keberadaan pemuda itu dan menyuruhnya memberikan benda yang dia bawa. Tapi pria amnesia ini mengambil spidolnya sendiri dan bilang, tak apa jika spidolmu sudah hilang. Ia pun menandatangani baju pria ini. Dikira fans kali ya. Pada malam hari terlihat seorang wanita berjalan sendirian. Pemuda yang tahu jika pria amnesia itu ternyata pembunuh bayaran, ia mendatangi wanita itu yang ternyata adalah target pembunuh bayaran. Selama pemantauan, pemuda ini malah jatuh cinta kepadanya. Di sisi lain, pria ini yang telah membayar pembunuh bayaran itu. Ia geram, ternyata orang yang akan mereka eksekusi belum juga mati. Kemudian para anak buah bos itu menghubungi masing-masing pembunuh bayaran jagoan mereka, yang ternyata semua itu hanyalah satu orang dengan nomor telepon yang berbeda. Pria amnesia itu lalu mengajak wanita pujaan hatinya bertamasya bersama keluarganya. Ia pun asik bercanda bersama wanitanya itu. Saat malam hari dan berhenti di lampu merah lalu lintas, pria ini sekelibat mengingat-ingat sebuah kejadian. Menoleh ke belakang, ia pun melihat dirinya sendiri. Apakah pria ini telah kembali ingatannya? Lanjut next part ya guys.